Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami akan membahas tentang tugas pengantar komputer dan software tentang pemrograman perhitungan dalam hukum Newton. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dewi Sinta dengan NIM 121280033 dari Prodi Teknik Kimia. Aulia Wulansari dengan NIM 121280040 dari Prodi Teknik Kimia. Dan yang terakhir, saya sendiri, Mardliah, dengan NIM 121280059 dari Prodi Teknik Kimia. Mari kita bahas dari latar belakang. Sebuah komputer tidak dapat mengerjakan apapun tanpa adanya perintah dari manusia. Perintah-perintah yang terstruktur dan sistematis untuk membuat komputer dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan disebut program. Komputer dapat diprogram untuk berbagai hal, misalnya untuk melakukan perhitungan sesuai ekspresi matematikanya. Dalam teknik kimia, ilmu yang dipelajari salah satunya adalah fisika yang ada dalam proses kimia. Semua prinsip-prinsip fisika sangatlah berperan penting dalam industri proses kimia. Teknik kimia tidak hanya mempelajari disiplin ilmu kimia, tetapi juga mempelajari ilmu fisika. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa fisikalah ilmu yang banyak dipelajari dalam ilmu teknik kimia, misalnya tentang besaran dan satuan. Jadi, program ini kami buat dengan judul Pemrograman Perhitungan dalam Hukum Newton. Program ini dibuat selain dapat digunakan untuk menghitung rumus fisika dasar hukum Newton, dan juga sebagai memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah pengantar komputer dan software. Selanjutnya, pembahasan. Kita bahas dari sejarah C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Bahasa C dikembangkan di Bong Labs oleh Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa ini diturunkan oleh bahasa sebelumnya, yakni bahasa B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya versi ANSI, American National Standard Institute. Pada pemrograman C, menjadi versi domain, meskipun sekarang jarang digunakan dalam perkembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embed. Selanjutnya, hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Hukum Newton ini dijadikan sebagai satuan gaya untuk menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. Dengan hukum Newton sendiri terdiri atas 3 hukum, yaitu yang pertama, hukum Newton 1, dengan bunyi saat resultan gaya yang bekerja pada gaya yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Kemudian, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Kedua, hukum Newton 2, dengan bunyi percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang ketiga, hukum Newton 3, dengan bunyi tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Rumus hukum Newton. Hukum Newton 1 memiliki rumus F sama dengan 0. Hukum Newton 2 memiliki rumus F sama dengan M dikali A. Hukum Newton 3 memiliki rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Selanjutnya, pengertian percabangan, perulangan, dan array. Program ini memiliki ketentuan yaitu mencakup konsep percabangan, perulangan, dan array. Percabangan atau if-else digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara banyak pernyataan yang ada. Pengulangan atau disebut dengan
Looping adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman 2 dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Array adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Artinya, kita dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel. Selanjutnya, penjelasan tentang shortcode yang akan dijelaskan oleh Dewi Sinta. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat, yaitu tentang materi fisika yang akan membahas tentang hukum Newton. Yang pertama, di sini ada include CSTDLIB yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Lalu ada include UStream merupakan program yang melibatkan objek cout. Lalu ada include string.h merupakan berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Lalu include bits atau stdc++.h yang sebuah header yang akan menginclude semua standar library. Lalu ada using namespace std untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler. Lalu yang pertama yaitu void Newton 1 merupakan di sini ada penerapan array dalam bentuk string dan penjelasan rumus. Dan ada di sini pengulangan for untuk mendapatkan output rumus. Lalu yang kedua ada void Newton 2 untuk pilihan menu nomor 2. Dan di sini ada cout untuk pengertian hukum Newton 2 dan ada penerapan array dalam bentuk string, rumus, dan mendapatkan rumus yaitu rumusnya F sama dengan M dikali A. Dan ada penerapan array dalam bentuk integer, yaitu untuk integer massa, integer cepat, dan integer hasil. Dan di sini ada juga perulangan for untuk mendapatkan output rumus, lalu sein untuk menyimpan dalam array massa, lalu simpan untuk user dalam array kecepatan. Selanjutnya yaitu void gesek untuk pilihan menu nomor Newton 3. Di sini ada penerapan array dalam bentuk float coefficient, integer gaya, dan float total. Lalu ada penerapan array dalam bentuk string untuk menampung rumus, dan ada perulangan untuk mendapatkan output rumus. Lalu cout untuk masukkan koefisien gaya. Setelah itu sein untuk menyimpan koefisiennya, lalu masukkan gaya besarnya dan simpan untuk gaya, lalu total besar gaya geseknya dapat diketahui. Selanjutnya yaitu void berat untuk pilihan menu Newton 3. Di sini ada penerapan array dalam bentuk string untuk menampung rumus dengan rumus W sama dengan M dikali G. Lalu ada integer berat dan integer gaya. Cout masukkan massa benda, lalu masukkan massa benda untuk menyimpan beratnya. Jika sudah disimpan, dapat diketahui gaya beratnya. Selanjutnya yaitu void jenis untuk pilihan menu Newton 3. Di sini ada penerapan array dalam bentuk string rumus dengan rumus E sama dengan P dikali G. Dan ada penerapan array dalam bentuk integer massa, integer berat, dan integer total. Lalu selanjutnya yaitu void Newton 3 untuk pilihan menu ketiga untuk seluruhnya. Di sini ada masukkan rumus hukum Newton 3, cout-nya lalu disimpan. Ada integer pilihan untuk meloop menu di Newton 3, lalu ada percabangan while, dan ada cout. Yang pertama untuk pilihan itu gaya gesek, yang kedua gaya berat, dan yang ketiga berat jenis, yang keempat exit. Lalu ada if else, ini apabila memilih nomor 1 akan masuk ke gaya gesek, apabila memilih nomor 2 akan masuk ke pilihan kedua yaitu berat, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya ada integer main, deklarasi tipe data variabel, dan cout. Ini adalah data awalan sebagai pembuka untuk menunjukkan hasil output dari program yang dibahas. Di sini ada penerapan array dan ada while sebagai perulangan dan if else sebagai percabangan, di mana untuk perulangan ada pilihan yaitu 1 untuk hukum Newton
Newton 1, yang kedua untuk hukum Newton 2, dan yang ketiga untuk hukum Newton 3. Lalu yang keempat yaitu exit, yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari program yang sebelumnya, yang akan menampilkan rumus dan dapat memasukkan nilai yang dapat membantu menghitung dengan cepat. Selanjutnya, penjelasan mengenai hasil program akan disampaikan oleh Aulia Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan hasil akhir dari program yang kami buat. Setelah semua program telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya kita compile and run program ini. Setelah di-compile and run, maka akan muncul tampilan hasilnya pada layar, yaitu selamat belajar di materi fisika. Pada tampilan di layar ini, ada 4 pilihan, yaitu pertama hukum Newton 1, kedua hukum Newton 2, ketiga hukum Newton 3, dan keempat exit. Selanjutnya kita pilih nomor 1 untuk hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini membahas tentang sifat kelembaban atau inersia, yang mana rumusnya F2 sama dengan F1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita pilih nomor 2 untuk hukum Newton kedua. Hukum Newton 2 ini menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya, yang mana rumusnya sama dengan F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa dan A adalah percepatan. Langsung saja kita coba rumusnya. Yang pertama, masukkan massa sebanyak 10 kg. Untuk percepatannya 5 meter per second kuadrat. Dan hasilnya yaitu 50 kg meter per second kuadrat. Selesai kita mencoba hukum Newton 2, selanjutnya kita pilih hukum Newton ketiga. Hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Rumus hukum Newton 3 ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada gaya gesek, gaya berat, dan gaya berat jenis. Untuk yang pertama kita pilih gaya gesek. Gaya gesek yang dirumuskan yaitu U kali N, yang dimana U koefisien gerakan dan N gaya normal. Kita uji coba rumusnya. Yang pertama, masukkan koefisien gesek sebanyak 5 dan masukkan besar gaya normal sebanyak 4. Gaya normal yang didapatkan, gaya gesek yang didapatkan yaitu sama dengan 20. Yang kedua kita gaya berat. Gaya berat yaitu rumusnya massa dikali gravitasi bumi. Langsung saja masukkan massa benda sebanyak 10 karena gravitasi bumi disamadangkan 10, jadi besar gaya berat benda tersebut adalah 100. Yang ketiga kita pilih gaya berat jenis. Berat jenis yaitu sama dengan massa jenis dikali berat benda. Uji coba rumusnya, kita masukkan massa jenis sebanyak 6 dan masukkan berat bendanya sebanyak 3. Besar berat jenis adalah 18. Setelah kita mencoba 3 jenis rumus pada hukum Newton tersebut, maka kita pilih nomor 4 untuk keluar, yaitu pilih exit. Lalu kita akan kembali ke materi fisika tadi, lalu kita klik lagi exit. Maka program telah selesai. Untuk itu, kesimpulan dari materi yang tadi sudah kami sampaikan, dalam bahasa C++, semua hal yang berhubungan dengan sintaks harus diperhatikan secara sama. Hal ini dikarenakan sebuah program tidak akan bisa running apabila salah satu sintaks itu missing. Dalam membangun program juga, kita harus memperhatikan huruf reserve. Dalam bahasa C++, semua hal yang berhubungan dengan sintaks harus diperhatikan secara seksama. Hal ini dikarenakan sebuah program tidak akan bisa running apabila salah satu sintaks itu missing or variable
konstan, dan lain-lain karena program C++ bersifat Kersenty harus kecil dan besar dianggap berbeda. Program ini memiliki ketentuan yaitu mencakup konsep percabangan, perulangan, dan array. Bagi yang belum tahu, percabangan if else digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara banyak pernyataan yang ada. Struktur data juga merupakan salah satu bahan dasar pembuatan program. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman ini akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Pengulangan atau disebut sebagai looping adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Lalu array. Array adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Artinya, kita dapat menyimpan data dalam satu variabel. Selanjutnya juga ada saran yang ingin kita sampaikan. Presentasi ini tuh jauh dari kata sempurna. Masih banyak asal-asalan dari presentasi kelompok kami. Dalam hadis al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani, yang artinya karena kami manusia yang adalah tempat salah dan dosa, sehingga kami juga butuh saran dan kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Mungkin itu saja dari kami mengenai program dan cara kerjanya. Untuk itu, terima kasih.